Oke, kita mulai ya untuk pembelajaran kali ini kita tentang Nabi Adam. Oke, ini sudah ada gambar kalian ya, Nabi Adam. Apa ada yang belum nampak untuk gambarnya? Nabi Adam mana nampil ya untuk gambarnya ya. Belum Ustaz. Oke. Sudah. Oke. Ustaz Belum nampil. Sudah. Sudah ya sekarang ya, sudah nampil ya. Sudah. Turunkan dulu, ada trouble. Sudah ya. Oke. Nanti kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam, anak-anak. Nabi Adam. Ya. Tolong di mute dulu untuk semuanya. Saya mute ya. Ini ada gambar Nabi Adam. Ini sebenarnya Nabi tidak boleh digambarkan ya. Tapi ini sebagai contoh saja bahwa kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Adam ya. Ini juga ada malaikat, ada iblis juga, nanti kita akan bahas semuanya ya di next slide selanjutnya. Perlu kita ketahui anak-anak sebelum kita mengetahui apa itu pengertian Belum kelihatan. Nabi Adam itu siapa, kemudian malaikat siapa, itu nanti kita bahas dulu ini ya. Belum kelihatan. Cuma Mbak Naura yang belum kelihatan ya. Mungkin sinyalnya Ustaz. Iya mungkin sinyalnya enak ya. Nanti tolong di apa itu? Pakai HP ya nak ya. Kalau pakai HP selalu kelihatan. Nak. Ustadz pakai HP kelihatan ini. Kelihatan. Ya. Perhatikan ya. Oke, tolong di mute semuanya. Saya terangkan. Perbedaan antara manusia, malaikat dan iblis. Yang pertama Nabi Adam adalah manusia ya. Manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah anak-anak. Ya. Berarti nanti kalau ada pertanyaan, Nabi Adam diciptakan pakai apa, dari apa? Jawabnya dari tanah. Kemudian memiliki jasad anak-anak, jadi punya jasad atau tubuh. Kemudian dibekali akal serta nafsu. Nabi Adam juga diajarkan oleh Allah nama-nama seluruh benda-benda yang ada di surga dan juga di bumi. Ya, karena punya akal makanya diajari Allah. Sehingga hafal semua nama-nama yang ada di bumi ini ya. Kemudian kalau malaikat diciptakan apa? Diciptakan dari cahaya. Tidak memiliki jasad anak-anak, jadi tidak kelihatan. Jadi kalau kalian mau melihat malaikat nggak akan bisa. Itu ya. Kemudian tidak dibekali akal dan nafsu. Dia tidak kepingin kok punya istri, punya anak, itu tidak. Assalamualaikum Os. Waalaikumsalam. Os, malaikat itu dari cahaya enggak? Iya, perhatikan dulu ya nak, pertanyaannya nanti aja. Oke, siap semuanya. Ya, saya ulang lagi, malaikat diciptakan dari cahaya anak-anak, tidak memiliki jasad, makanya nggak kelihatan. Bedanya manusia sama malaikat itu ya. Kemudian tidak dibekali akal dan nafsu anak-anak, tidak punya nafsu makan, minum, tidur itu nggak ada. Makanya dia hidup terus tanpa tidur, tanpa memiliki anak istri seperti itu. Tugasnya hanya sujud, tunduk patuh kepada Allah, bertasbih, itu tugas malaikat. Tidak ada tugas lain. Kemudian setan itu dan jin iblis itu diciptakan dari api anak-anak. Punya akal dan punya nafsu sama seperti manusia. Tapi tidak memiliki jasad. Nah, sama kayak malaikat, tidak bisa kita lihat ya. Makanya dia disebut makhluk halus atau tidak kasat mata. Kalau ada orang yang bisa melihat setan, jin itu berarti memiliki kelebihan.
atau indera keenam katanya ya. Tapi Allah alam, hanya Allah yang mengetahui tentang alam gaib. Itu sampai sini perbedaan manusia, malaikat, setan. Apakah sudah paham? Udah. Dari apa? Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan kisah Nabi Adam. Nah, dahulu setelah setelah Allah itu menciptakan surga, langit, bumi, dan seluruhnya, Allah itu meminta izin kepada malaikat, ya, meminta izin untuk menciptakan khalifah di bumi ini. Khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin anak-anak. Yang akan merawat bumi itu siapa? Allah itu akan menciptakan, yaitu yang diciptakan adalah Nabi Adam anak-anak. Nah, maka dari itu meminta izin kepada malaikat. Istilahnya memberitahu kepada malaikat, saya akan mau menciptakan khalifah di bumi. Kemudian malaikat ini berkata, bukankah manusia itu adalah orang yang akan membawa kerusakan ya Allah? Kemudian Allah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terlambat. Ustaz, Fatimah tak terus. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi Allah mau menciptakan khalifah di bumi dan bilang sama malaikat, "Hai malaikat, saya akan menciptakan manusia di bumi untuk sebagai khalifah." Bukankah manusia itu malah akan merusak, malah akan berbuat kerusakan di bumi ya Allah? Allah berkata, tidak. Kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi Allah ini sudah berencana bahwa yang paling pandai, yang paling bisa merawat bumi dan seluruhnya itu adalah manusia, atau yang nanti yang ingin diberikan kepada Adam ya. Ya, silahkan mengikuti, jangan dihidupkan dulu mic-nya ya. Setelah itu, mengapa kok Nabi Adam itu bisa terpilih menjadi khalifah di bumi? Nah, ini ada alasannya anak-anak. Nah, Nabi Adam ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu oleh Allah. Ini mengenal nama-nama ini ya, benda di langit, benda di bumi, di surga, semuanya ini hafal Nabi Adam. Sedangkan malaikat ditanyai tidak hafal apa-apa. Nah, silahkan tanya semua benda yang ada di sini, silahkan dijelaskan oleh Nabi Adam. Kemudian dijelaskan. Ini matahari, ini burung, ini pelangi, ini langit, ini tumbuhan, semuanya hafal. Namun malaikat tidak hafal anak-anak, karena tidak dibekali akal, jadi tidak paham dia ya. Nah, penyebabnya itu makanya Nabi Adam dipilih nanti untuk menjadi khalifah. Kemudian setelah Nabi Adam menyebutkan semuanya ini, malaikat tercengang dan terkejut. Oh, ternyata betul Nabi Adam itu lebih pandai dan cocok untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian sudah mengakui kehebatan Nabi Adam, maka Allah menyuruh untuk bersujud. Ini anak-anak ya. Jadi Allah memerintahkan malaikat dan jin, iblis semuanya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, ini semuanya bersujud kecuali siapa? Kecuali iblis, ya. Iblis tidak mau bersujud anak-anak, sombong dia. Nah, kemarin kita kan sudah tahu ya pengertian sombong ya. Sombong itu angkuh, takabur, menyombongkan diri. Kenapa kok tidak mau menyembah, bersujud maksudnya? Kenapa kok tidak mau bersujud kepada Adam? Karena iblis ini merasa dirinya paling bagus,
Karena ciptaan dari api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, dia merasa lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Kemudian Allah melaknat jin ini ya, mengusirnya dari surga. Silahkan engkau pergi dari surga ini. Oke, siap ya Allah. Saya akan pergi dari sini. Tapi saya akan berjanji. Dan saya tolong berikan umur yang panjang. Nah, jadi setan ini meminta kepada Allah untuk diberikan umur panjang anak-anak. Makanya umurnya ada yang sampai hari kiamat belum meninggal. Ada yang 100 tahun baru meninggal. Seperti itu. Pokoknya dia minta umur panjang. Untuk apa? Dia untuk menggoda anak turun Adam nantinya. Nah, dia berjanji akan selalu menggoda anak turun Adam ini agar supaya nanti menjadi pengikutnya di neraka. Jangan sampai kita mengikuti iblis dan setan ya anak-anak ya. Karena dari dulu emang iblis dan setan ini umurnya panjang dan sangat banyak anak-anak dan pengikutnya. Dan menggoda kita semuanya ya. Agar kita ikut dia nanti di neraka. Jangan sampai terjadi. Itu. Akhirnya permintaan iblis ini dikabulkan oleh Allah. Oke, saya berikan umur panjang. Dan sampai hari kiamat ada juga ya yang nanti umurnya sampai hari kiamat belum meninggal. Kemudian tapi kamu tidak akan bisa menggoda orang-orang yang lurus, orang-orang yang selalu taat ke jalanku. Jadi yang taat kepada Allah nanti tidak akan bisa digoda oleh Allah. Nah, ini dikabulkan permintaannya, meminta umur panjang. Itu ya anak-anak ya. Sampai sini apakah sudah paham tentang tragedi sujud ya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Setan tadi, iblis tadi sudah diusir oleh Allah keluar surga. Sehingga Nabi Adam hidup senang-senang di surga ya anak-anak ya. Mau minta apa aja ada di sana. Mau minta minuman susu, es krim, es buah, melon, semuanya buah-buahan ada. Susu, madu, semuanya ada. Tinggal minta. Ke buah-buahan apa, mau rumah yang paling bagus ada. Ya, makanya dia senang-senang. Tapi dia merasa kesepian anak-anak di surga itu merasa kesepian. Kemudian Nabi Adam meminta berdoa kepada Allah agar diberikan teman ya, atau istilahnya istri ya, agar supaya bisa menemaninya di surga. Kemudian diciptakan siapa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Hawa. Iya, betul sekali. Allah. Kemudian Allah. iya, betul ya. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam ditemani oleh seorang wanita ya yang cantik yang menemaninya di surga seperti itu. Allah mewanti-wanti atau berpesan jangan mendekati buah ini ya. Jangan sekali-sekali mendekati buah ini. Ya enggak diberitahu alasannya apa itu enggak diberitahu. Istilahnya kita itu nak jangan sampai megang kabel listrik itu ya nak. Tapi enggak dikasih tahu nanti kenapa sebabnya apa itu enggak dikasih tahu. Kalau jelas kan listrik kalau dipegang kan setrum ya. Tapi kalau buah kuldi ini tidak diberitahu alasannya. Pokoknya enggak boleh dekat-dekat. Jangan sampai makan ya. Seperti itu. Oke, mereka siap untuk menjalankan amanat dari Allah untuk hidup senang di surga. Jalan-jalan keliling surga ya. Mau menikmati apa aja ada. Tapi iblis tidak tinggal diam anak-anak. Nah ini kenapa kok bisa masuk surga lagi ya? Nah ini konon ceritanya si iblis ini bisa memalih rupa. Berubah menjadi apa ya? Biji yang dimakan burung.
Nah, ketika burung itu berada di perbatasan surga, itu si iblis ini berubah menjadi biji-bijian yang enak sehingga dimakan burung. Burung itu terbang ke surga dan kemudian ketika burung itu mengeluarkan kotoran, nah ini setan ini keluar di perut burung tadi tidak mati si iblis ini sehingga bisa masuk ke surga lagi. Dan dia bersumpah akan menggoda Adam lagi dan seluruh keturunannya. Nah, ini seketika itu menggoda Adam dan Hawa yang sedang senang-senang di surga. Aku bersumpah buah ini bisa membuat kalian kekal di surga seperti malaikat. Silahkan dimakan, wahai Adam, wahai Hawa. Akan aku tunjukkan ini ya, buah ini kenapa kok dilarang, tidak boleh dimakan. Karena nanti takutnya kamu akan abadi di sini. Nah, seperti malaikat, maka kamu dilarang makan. Ayo silahkan makan, aku bersumpah ini beneran ini. Betul ya. Di dalam surat Toha ini jelas, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau pohon khuldi. Nah, itu bisikan iblis. Ya. Nah, siapa yang nggak tertarik? Surga di sini enak ya. Apa-apa minta ada anak-anak. Wes pokoknya kamu pengen apa, kepengen apa itu ada. Makanya Nabi Adam ini dibujuk Hawa, ya istrinya. Karena yang bujuk istrinya sudah kena bujuk iblis ya. Tertarik pengen makan dan pengen abadi. Mereka semuanya makanya tergoda. Ibarat kita itu kalau diberi es krim ya anak. Wah ini enak loh nak. Padahal sudah diwanti-wanti orang tua, anak jangan minum es krim. Nanti tidak batuk, pilek. Nah, disarankan itu. Tapi karena tergoda teman, wah enak ya. Akhirnya kemakan juga. Nah, itulah namanya akhirnya setan berhasil menggoda Adam dan Hawa. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya Hawa tergoda oleh iblis dan makan. Kemudian Adam pun juga ikut makan anak-anak karena ya menemani istrinya, jadinya ikut makan juga. Sehingga apa yang terjadi tiba-tiba mereka semuanya oh ya silakan. Ini akibatnya pakaian mereka pada hilang. Jadi mereka dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai pakaian apapun. Sehingga dia malu kepada Allah. Ya Allah, apa yang aku makan? Setelah makan buah kuldi itu perutnya itu serasa diremas-remas. Mau buang air ya, mules pokoknya. Padahal di surga kan nggak boleh BAB, di sana nggak ada orang yang BAB. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya itu nggak ada yang kencing, nggak ada yang BAB itu yang nggak ada di surga ya. Makanya bersih, terus pokoknya indah sekali, tidak bisa kita bayangkan. Nah, malunya ini Nabi Adam malu sekali sama Siti Hawa ini, malu kepada Allah. Ya, anak-anak? Ada yang mau ke belakang boleh kalau mau izin ya. Langsung dimatikan kameranya dulu baru langsung ke belakang ya. Oke, akibat melanggar tadi anak-anak pakaiannya hilang semua. Makanya malu sekali. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah, minta ampun ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Tuhan kami telah berlaku zalim pada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, nescaya kami termasuk orang yang rugi. Jadi permintaan Nabi Adam dan Siti Hawa ini bertaubat. Minta ampun kepada Allah karena telah melanggar apa yang sudah dilarangnya. Seperti itu ya. Sehingga dia menutupi tubuhnya dengan dedaunan anak-anak. Seperti ini. Saking malunya pada Allah, dia bersujud dan bertaubat.
Tapi Allah memberikan ampunan apa tidak anak-anak? Kira-kira Allah Diberi. memberi ampunan apa tidak? Oh ya, diberi. Kenapa? Kenapa Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam padahal sudah berdosa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Mengampun. Betul sekali. Jadi karena Allah itu Maha Pengampun sehingga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya ampuni. Tapi silahkan kalian turun ke bumi. Tidak ada di surga lagi. Ya. Jadi ini saja cuma kesalahannya cuma segini anak-anak. Cuma kesalahan makan buah kolja saja sudah diusir dari surga. Apalagi kita nanti istilahnya jika ada larangan Allah tidak boleh jahat. Tidak jelas. Oke, suaranya tidak jelas. Berarti koneksinya lagi turun ya. Oke, siapa yang merasa kurang jelas lagi suaranya? Saya sudah jelas, Sudah jelas ya? Saya sudah jelas, Saya sudah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti yang sudah jelas itu tadi sinyalnya bagus. Mbak siapa tadi yang tidak jelas? Oke, nanti yang nggak jelas bisa tarik sinyal dulu atau mungkin agak keluar rumah yang 4G ya. Karena yang kalau H+ tidak jelas untuk sinyal untuk video conference. Kalau yang WiFi insya Allah jelas ya. Saya Wifi. Oke, alhamdulillah. Saya juga, Os. Alhamdulillah. Yang WiFi insya Allah lancar dan jelas. Saya juga. Saya sinyal, Os. Oke, sudah ya. Di-mute dulu semuanya biar Ustadz lanjutkan materinya. Oke, setelah bertobat kepada Allah, kemudian mereka diberi ampunan dan mereka diusir dari surga. Maksudnya disuruh ke bumi ya. Berpisah ini. Nabi Adam dan Hawa berpisah. Jadi diturunkan ke bumi itu tidak bersama lagi. Setelah 350 tahun kalau nggak salah. Itu baru bertemu lagi. Di mana anak-anak? Nah ini ya, turunlah kalian dari surga menuju bumi. Dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. Jadi batas waktunya sampai hari ya setelah meninggal ya. Kalau jatahnya meninggal, sudah batas waktunya habis di bumi. Akan terjadi permusuhan ini sudah jelas ya. Kalau banyak anak kan, nanti akan merebutkan apa harta atau mungkin apa kan jadi berkelahi. Itu sudah ditakdirkan Allah ya. Makanya Nabi Adam turun ke bumi itu sudah takdir, sudah di kun fayakunkan, sudah tetapkan oleh Allah nanti ya. Sehingga mereka turun ke bumi. Mereka akan bertemu di mana anak-anak? Siapa yang tahu? Di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Di mana ini? Di Mekah. Di Mekah. Di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah ya. Di Jabal Rahmah anak-anak. Mereka akan bertemu di sini. Nanti ini tempat untuk ibadah haji ya. Jadi kalau ibadah haji nanti wukuf di sini, kadang di bawah Jabal Rahmah ini di Padang Arafah semuanya itu kalau sudah berhaji.
Setelah 350 tahun ditemukan. Angkan ya, 350 tahun kalau nggak salah. Itu mereka baru dipertemukan lagi. Sekarang tidak ada yang umur 300 tahun ya. Ada yang 60 tahun sudah meninggal, ada yang 20 tahun meninggal itu ada juga ya sekarang. Umurnya pendek-pendek. Beda kalau zaman dahulu itu umurnya panjang-panjang. Dan orangnya tinggi sekali anak-anak. Sampai 10 meter, 5 meter. Itu ya. Itu kalau zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada. Umurnya pendek-pendek, batas maksimal 60 tahun anak-anak. Makanya pergunakan waktu sebaik mungkin. Oke, setelah bertemu ya. Setelah bertemu ya sudah mereka akhirnya menjalin keluarga, istilahnya memiliki banyak anak ya. Setelah memiliki rumah akhirnya memiliki 20 anak yang berpasang-pasang. Sekali lahir itu laki-laki perempuan itu, sehingga nanti dijodohkan. Lama-kelamaan akan semakin banyak anak keturunan Nabi Adam sampai sekarang sampai ke kita ya. Hingga sampai ke kita ini Indonesia ya. Dan seluruh dunia, menyebar seluruh dunia. Itu adalah kisah dari Nabi Adam. Sampai di sini apakah ada yang belum paham? Kali sudah Ustaz. Kali sudah Ustaz. Paham ya? Kali sudah Ustaz. Kalau sudah berarti sudah selesai untuk materinya. Tinggal sesi pertanyaan. Silakan yang ini bertanya. Ustaz, tugasnya apa? Tugasnya belum ada. Kemarin sudah. Marwa, silakan. Marwa. Kurang. Bisa kah? Ulangi anak-anak. Ulangi Mbak Sofa. Abadi itu apa? Abadi. Abadi itu selamanya anak-anak. Jadi kayak malaikat itu kan di surga abadi. Jadi sekarang itu apa, Us? Takdir. Takdir itu ketentuan anak-anak, ketentuan dari Allah. Nah, kalau Allah menentukan umur kita hanya 20 tahun terus sudah meninggal ya, nanti ya 20 tahun sudah meninggal. Ulangi lagi, silakan yang bertanya. Itu dari apa? Dari apanya? Ustadz, setan itu apa meninggal? Ya, Ustadz, setan itu apa meninggal? Ya, meninggal. Tapi meninggalnya bukan karena apa ya istilahnya. Seperti kita yang meninggalnya dicabut malaikat ya. Tapi kalau setan itu meninggalnya biasanya ada sebab tertentu, misalkan. Jadi kan sudah diberikan umur panjang ya. Jadi meninggalnya itu karena mungkin yang pertama ketika dia mengintip. Dengarkan dulu ya nak. Setan itu meninggal ketika dilempari apa itu? Batu langit kayak kecelap gitu ya. Itu kalau kena meninggal. Karena setan itu ada yang mengintip anak-anak. Ada yang mengintip pembicaraan Allah di arsana. Dan dia akan diberikan kepada dukun-dukun. Lah, kenapa kok peramal itu tahu kabar-kabar yang akan datang seperti itu ya? Itu karena dia itu selalu mengintip pembicaraan yang ada di langit sana. Dan dia akan memberitahukan kepada dukun-dukun seperti itu. Nah, makanya dia meninggalnya seperti itu. Bukan karena dicabut nyawanya. Karena dia kan tidak punya jasad.
Nah, jadi nggak perlu dicabut. Nanti meninggalnya karena sepele seperti itu. Dan sampai hari kiamat akan hidup terus. Itulah permintaan dari setan dan iblis. Kadang kalau kita itu siram dengan air panas, hati-hati kalau diselokan ya. Kalau diselokan jangan membuang air panas itu ke selokan. Karena anak turunnya setan iblis nanti akan menuntut balas. Itu saya mendengar kisah di percakapan dengan jin ya. Makanya hati-hati. Itu aja, nanti tidak malah merembeh kemana-mana pertanyaannya. Jangan aneh-aneh ya nak. Nanti nggak paham nanti. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan tentang pelajaran kita. Tidak. Kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, kita lanjutkan video selanjutnya ya tentang kisah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan boleh meninggalkan area. Dadah. Dadah. Jumpa lagi. Boleh, silakan. Jangan